wajib melakukan konsolidasi. Dan hubungan dia dengan anak perusahaannya, dengan investasinya tadi, itu akan menjadi parent dan subsidiary. Oke, jadi si induknya, si yang investornya jadi parent, terus kemudian si investinya akan menjadi subsidiary. Oke, dan PSAK 65 itu menyatakan bahwa dia wajib untuk melaporkan laporan keuangan konsolidasian. Oke, bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke. Terus kemudian nggak usah. Ya, jadi nanti prosesnya konsolidasi itu kan kemarin sudah saya jelaskan ya. Jadi ketika perusahaan itu level pengendaliannya itu 50% atau lebih dan levelnya sudah mengendalikan, maka prosedur akuntansi yang dilakukan itu adalah pertama, itu adalah terkait akuntansi investasinya. Oke, jadi sepanjang periode ya kita akan tetap melakukan pencatatan akuntansi seperti yang sudah diajarkan di chapter 2. Masih ingat ya, jadi ketika nanti perusahaannya menerima dividen, ada pengumuman laba, terus kemudian ada perubahan harga saham, itu jurnal tadi tetap dilakukan. Dan metode yang diperkenankan ketika kita memiliki kepemilikan lebih dari 50% itu ada dua. Jadi boleh dilakukan dua-duanya ya. Ada yang pakai metode cost atau metode fair value. Ya. Dan yang kedua kita juga bisa menerapkan metode equity. Oke. Jadi pertama sebelum kita lakukan konsolidasi, jadi sepanjang tahun kita tetap melakukan pencatatan akuntansi seperti yang sudah diajarkan di chapter 2 kemarin. Ya, kalau kita menggunakan metode equity. Kalau kita menggunakan metode cost, berarti setelah ada perolehan harga beli, ya, setelah perolehan investasi, maka sepanjang periode dan berikut-berikutnya, nanti berarti tidak ada jurnal lagi, cuman ada jurnal menerima dividen. Oke ya, ini jurnal ini dilakukan untuk mencatat sepanjang tahun ya kita lakukan. Jurnal terkait ini tuh apa saja yang kita buat? Satu, terima dividen ya. Terima dividen. Berikutnya yang kedua, apa? Terima pengumuman laba. Ini yang ini dulu deh. Berarti jurnalnya di metode cost itu apa? Terkait penerimaan dividen aja ya. Terus berikutnya yang kedua terkait metode equity, berarti nanti kita tetap harus melakukan penjurnalan. Yang pertama itu adalah terima dividen juga, Terus berikutnya yang kedua ada kita pengumuman net income anak. Terus yang ketiga itu adalah amortisasi excess value. Ya, jangan lupa ya, tetap dilakukan jurnal-jurnal ini. Paham? Baru nanti di akhir periode, ini kan nanti dimasukkan ke buku besar ya, dimasukkan ke buku besar. Ya. Dimasukkan ke buku besar, ini yang metode cost, ini yang metode equity. Di metode cost, ya, di metode cost, maka nanti saldonya misalnya saldonya itu ini, ngarang aja ya 100.000 nih. Maka nanti di saldo akhirnya, ya, di saldo akhirnya nanti juga 100.000 juga. Ini saya tulisin saldo akhir. Hilang lagi sih. Ini saldo akhir dia akan sama ya, 100.000. Oke, bisa dipahami ya. Jadi ketika kita menggunakan metode cost, maka tidak ada perubahan harga investasi. Jadi ketika kita membeli pertama investasi ini, ya kita kan akan menjurnal investment in S pada S, ya kan. Terus kemudian sepanjang tahun kan ada jurnal, tapi jurnalnya kan cuma ada penerimaan dividen doang. Di mana jurnalnya apa? Terima dividen. Halo?
cash pada dividen income, Pak. Oke, cash pada dividen income ya. Berarti kan tidak mempengaruhi saldo investment in S kan? Nah, berbeda dengan metode equity. Nanti kan misalnya ini saldonya 100 nih, ini saldonya 100. Pindah terus ya. Saldo awalnya 100. Terus kemudian nanti ada pengumuman net income anak ini ya. Ini NI. Ada net income misalnya nambah 20. Terus berikutnya di sini nanti akan ada ini misalnya dividen ya, dividennya 15.000. Ini dividen. Terus kemudian ada amortisasi misalnya ya, amortisasi ini misalnya dikurang 2.000 ya, amortisasi value ya, maka nanti saldonya itu akan berubah ya, beda dengan ini saldonya jadi berapa? 103 Pak. Ya, 103. Nah, seperti ini. Nah, begitu pula kalau tahun berikutnya ada penjualan lagi, maka saldonya nambah lagi. Tahun berikutnya ada penjualan lagi, saldonya nambah lagi. Nah, ini nature angka awal yang kita gunakan untuk melakukan konsolidasi. Jadi kalau kita menggunakan metode cost, ya, kita menggunakan metode cost itu nilai investasinya itu akan selalu sama. Saldo investment in S akan selalu sama. Sementara ketika kita menggunakan metode equity sebagai dasar penjualan investasinya, maka nanti saldo investment in S akan berbeda. Oke, hal ini menyebabkan nanti ada beberapa jurnal ketika kita melakukan konsolidasi itu angkanya berbeda. Bukan angkanya saja, jurnalnya berbeda karena yang dieliminasi juga berbeda akunnya. Oke, tolong dipahami ya. Oke, terus berikutnya nanti setelah kita sepanjang tahun menjurnal seperti ini kalau metode cost, ini kalau metode equity, nanti di setiap akhir periode ya kita itu akan diwajibkan melakukan, balik lagi ke sini ya, konsolidasi laporan keuangan. Oke, jadi prosedurnya seperti ini. Kita tetap menjurnal seperti biasa sepanjang periode. Terus nanti di akhir tahun kita lakukan konsolidasi laporan keuangan. Nah, lucunya ketika kita melakukan konsolidasi ini, kita ini akan untuk membantu proses konsolidasi ya, kita akan mengeliminir akun-akun yang bersifat resiprokal. Nah, sebelum itu saya gambarkan dulu prosesnya. Langsung lihat bawah aja. Nah, jadi kurang lebih prosesnya seperti ini, teman-teman. Jadi nanti ketika kita melakukan, kan sudah di jurnal sepanjang tahun ya. Sepanjang tahun kita sudah melakukan penjurnalan. Maka nanti di akhir periode, kita akan menjajarkan itu bahasa Indonesianya apa ya? Kita akan menjajarkan semua akun-akun trial balance-nya anak dan trial balance-nya bapak. Seperti ini ya, ini kita jajarkan seperti saldonya. Ini misalnya ada saldo income from investment, berarti dia pakai metode equity ya. Terus kemudian ada akun ini. Nah, ini langsung kita susun sesuai dengan format laporan keuangan. Jadi yang pertama kita ada income statement, ya kan. Terus berikutnya ada settlement of RA. Oke. Berikutnya nanti akan ada neraca. Oke ya, sama seperti ya dulu pokoknya kita urutkan seperti ini ya. Paham ya urutannya ya. Nah, ini angkanya berasal dari mana? Ya dari trial balance penjurnalan sepanjang tahun gitu kan. Ya. Nanti akan ada saldo-saldo seperti ini. Begitu juga ini dengan anak. Nanti kan anak kan akan menjurnal dia sepanjang tahun. Akan ketemu di saldo akhir dia seperti ini. Terus kita jajarkan ya. Nah, nanti angkanya ini proses konsolidasi itu ya. Angkanya nanti akan kita jumlahkan. Misalnya salesnya 250, salesnya si anak 65, maka ditambahkan sales konsolidasi menjadi 315. Paham ya? Ini ada expense misalnya yang nggak dieliminir. Misalnya ini PPE-nya sekian, ininya sekian, ya maka jadi
jadi 400. Ini akumulasi depresiasi 50, ini 30 menjadi 80. Ya, pada dasarnya prosesnya adalah menjumlahkan ya laporan keuangannya si parent dan laporan keuangan si subsidiary. Oke. Nah, tetapi ada banyak hal di mana tidak bisa dijumlahkan begitu saja ya. Jadi pada catatan yang dibuat oleh induk dan anak itu ada beberapa akun yang bersifat resiprokal. Akun resiprokal. Jadi kalau kita dibiarkan saja akun resiprokal ini tadi, ya, itu akan menyebabkan angkanya menjadi aneh. Oke. Misalnya, ini kan di post income statement ini kan kita sudah menjumlahkan sales-nya si anak ke parent. Expense-nya juga sudah dijumlahkan. Oke. Maka secara logik, ya, income anak itu sudah akan menjadi bagian dari income konsolidasian. Paham ya? Nah, tetapi kenapa si ini, bapak ini, dia kan memiliki akun income from investment. Seandainya akun ini tidak dihilangkan, maka yang terjadi adalah di sini nanti akan muncul lagi income from investment. Paham ya? Tetapi di sini juga sudah ditambahkan sales-nya anak dan expense-nya si anak, maka akan terjadi double counting. Bisa dipahami? Maka nanti akun ini harus dieliminasi, harus dihilangkan. Paham ya? Nah, terus berikutnya lagi adalah akun ini misalnya. Di sini kan si anak memiliki, si bapak memiliki ekuitas seperti ini. Dia punya share capital sama RE. Paham ya? Si anak juga punya. Kira-kira ekuitas ini bisa ditambahkan nggak? Oh, maka ekuitasnya perusahaan ini akan menjadi 350 ditambah 60. Kan nggak bisa kan? Oke, maka nanti ekuitasnya si anak harus dihapus, dieliminasi. Paham ya logiknya ya? Jadi ada banyak akun yang harus dihapus. Berikutnya lagi yang dihapus itu, sebagai contoh aja, itu adalah akun investment in S. Nah, ini kan semua aset anak sudah kita jumlahkan. Ya kan, ada PPE, ya terus kemudian current asset, cash, semuanya sudah kita jumlahkan. Nah, kenapa kita masih punya akun investment in S? Nanti kalau kita jumlahkan, maka dikonsolidasikan kan akan muncul investment in S. Sementara seluruh resource-nya anak sudah kita jumlahkan di neraca kita, maka akan terjadi apa? Double counting, perhitungan berganda. Maka akun investment in S nanti ini akan kita hapuskan. Bisa dipahami ya? Nah, dalam menghapuskan ini, akun-akun ini tadi, akun-akun resiprokal ini nanti kita akan dibantu ya dengan sebuah jurnal yang namanya jurnal eliminasi. Jadi jurnal eliminasi ini adalah jurnal yang kita buat di setiap mau melakukan laporan keuangan konsolidasian untuk mengeliminir apa? Akun-akun resiprokal. Oke. Nah, terus setelah kita melakukan jurnal eliminasi, terus nanti kita masukkan di sini ya. Nanti dia akan jumlahnya yang kita jumlahkan ini di laporan konsolidasian itu akan bebas resiprokal. Oke. Dia akan bebas dari akun-akun resiprokal dan siap untuk disajikan kepada pengguna laporan keuangan. Nah, tadi kan si anak, kita kembali lagi ke proses sebelumnya ya. Si anak kan mencatat sendiri. Si bapak mencatat sendiri, sistem akuntansi punya sendiri kan. Dia menjalankan sistem akuntansi sendiri. Nah, kok tiba-tiba kita membuat jurnal eliminasi untuk menggabungkan ini? Kan jadi kurang nyambung ya, karena dia sudah punya sistem sendiri, ini punya sistem sendiri. Maka anehnya jurnal eliminasi adalah dia tidak dimasukkan ke buku besar. Jadi jurnal ini tidak masuk ke buku besar. Ya, jadi ini hanyalah jurnal yang kita buat untuk mengeliminasi akun-akun resiprokal yang mau disajikan di laporan konsolidasian. Tahu ya? Jadi karena dia tidak masuk buku besar,
jurnal terakhir yang dilakukan di sistem PTP dan PTS ini adalah jurnal penutupnya. Paham ya? Maka yang diwariskan ke sistem periode akuntansi berikutnya, ya salesnya kan nanti jadi 0 ya, ini jadi 0. Ya, kita kembali lagi ke akun-akun yang real berarti ya. Kayak aset misalnya, ini kan kita melihat ada ekuitas yang kita hapus nih. Si anak kan 350, si bapak 350, si anak 60 ini ya. Nah, ini di sistem di periode akuntansi berikutnya si anak ini akan tetap mencatat saldo awal share kapitalnya adalah 60. Begitu pula si bapak, ini kan tadi kita hapus investment in S. Ya, jumlahnya berapa? 95. Ini kan di laporan konsolidasi menjadi 0. Paham ya? Nah, nanti di tahun berikutnya, ya di tahun akuntansi berikutnya, dia akan kembali lagi ke 95. Jadi jurnal ini tidak kita masukkan ke buku besar, tidak dimasukkan ke sistem akuntansi. Ini hanyalah prosedur yang kita lakukan untuk mempermudah kita dalam melakukan eliminasi. Oke? Ada yang dipahami? Ada yang masih bingung? Ada yang mau ditanyakan? Mau tanya Pak. Ya, silakan. Itu kan katanya kan ada yang nggak dimasukin ya Pak, terus di adjustment dan dieliminasi. Yang bagian penambahan net income itu dari PT Siwi 25.000 kan nggak dimasukin Pak. Itu dieliminasi kemana ya Pak? Jadi penjumlahan ini kan si anak punya net income 25, si bapak punya net income 70. Ya, net Pak. income dari mana? Net income-nya ini adalah dari penjumlahan ini, teman-teman. Paham ya? Jadi dari penjumlahan ini salesnya dijumlahkan, ekspornya ditambahkan, maka akan ketemu net income sekian. Jadi net income-nya sama seperti net income Bapak. Ini yang untuk metode ekuitas. Nanti pasti sama seperti ini. Berarti 25.000-nya itu nggak dipakai ya Pak? Kenapa 25.000? Enggak, jadi nanti ini kita masih belum ke seteknis itu ya, itu baru penjelasan awal. Nanti untuk angka-angka yang di sini itu tidak dijumlahkan dari ini semua. Jadi yang untuk angka-angka yang bersifat total, ya kayak misalnya kayak net income ini kan bersifat total. Terus RE akhir seperti ini, dia dijumlahkan dari atas ke bawah seperti ini. Oh iya, baik Pak. Makasih ya. Pak. Itu tapi nanti aja. Ya, dipahami dulu ya proses awalnya ya. Kita ngelakuin apa sih kan? Jadi sepanjang tahun kita tetap jurnal seperti biasa, tapi nanti setiap akhir periode kita lakukan jurnal eliminasi yang tidak masuk ke buku besar. Oke, nanti baru kita jumlahkan. Oke, dipahami ya gambaran besarnya dulu ya. Ada yang ditanyakan lagi terkait gambaran besar ini? Nggak usah terlalu teknis, nggak apa-apa. Yang penting kalian paham prosesnya itu apa aja sih gitu kan. Pak, berarti comprehensive income nggak perlu dikonsolidasi, Pak? Comprehensive income kita tidak sejauh itu nanti. Ini yang basic aja nanti. Iya, silakan. Yang jurnal eliminasi itu yang buat orang tuanya atau anaknya? Parentnya. Jadi yang wajib melakukan konsolidasi itu kan parentnya. Anaknya nggak nulis apa-apa berarti ya? Enggak, dia selesai buat laporan keuangan ini ya selesai gitu kan, dia ngapa-ngapain. Makasih Pak. Iya, ya mungkin feeding data untuk pos-pos yang membutuhkan eliminasi ya, mungkin. Ya, tetapi secara umum dia selesai di sini. Sedangkan si parentnya dia punya 2 laporan keuangan ya, 1 laporan keuangan dia sendiri, yang ini ya kan. Yang kedua dia juga harus membuat laporan keuangan konsolidasi. Dan yang diumumkan ke publik yang mana? Yang konsolidasi. Oke? Bisa ya? Nah, sekarang kita lanjut ke proses konsolidasi. Kembali ke yang atas. Oke? Jadi dalam melakukan konsolidasi tadi sudah dijelaskan ya, kita akan menghapus akun-akun resiprokal. Nah, ini untuk memahami ke konteks yang lebih luas kita pelajari dulu yang konteks lebih simpel. Ya. Jadi
yang simpel ini adalah ketika konsolidasi dilakukan ketika pembelian. Nah, jadi ceritanya misalnya kita beli di tanggal 1 Januari 2019. Nah, ini langsung kita konsolidasikan laporan keuangannya. Maka yang bisa kita konsolidasikan apa kalau begitu? Bisa nggak kita konsolidasikan laba rugi pada tanggal pembelian? Belum bisa. Kenapa? Belum ada proses kan? Jadi belum ada aktivitas yang mengharuskan dia untuk membuat laporan laba rugi atau perubahan ekuitas. Jadi kita hanya bisa melakukan apa? Ketika konsolidasi pada tanggal pembelian, hanya bisa menggabungkan neraca. Paham ya? Hanya menggabungkan neraca. Oke, contoh misalnya PTP dia membeli 100% sahamnya PTS, perusahaan yang baru berdiri, ini baru berdiri perusahaannya sini diakalin seperti itu, dia nggak punya aktivitas. Nah, terus PTS membayar 120 PTP. Oke, kita membuat jurnal pembelian dulu. Jurnal pembelian berarti di metode equity-nya ini masih sama ya kalau pembelian ya, metode equity atau metode cost. Jurnalnya apa jurnal pembelian? Investment cash. Pada nah, kita jurnal ini ngomong-ngomong kok gede amat angkanya ya. Nah, terlalu besar ya. Bentar, saya kecilin dulu. Gimana caranya mengecilkan? Nggak bisa. Sudah ya, segini aja nggak apa-apa. Oh, ini bisa. Aduh, udah sekali saya. Ya, jurnal dia begini, baik metode cost atau metode equity. Nah, terus berikutnya kita ini ya, ketika investasi itu prosedur wajib yang harus kita lakukan, kita juga harus melakukan apa? Analisis akses dulu. Ada nggak aksesnya dari pembelian ini? Oke, kita bandingkan sekarang. Kita dari pembelian ini ada cost berapa? 120.000. Ini ya. Terus berikutnya, si anak tadi dia memiliki net aset berapa total? Net aset 125 juta, Pak. 125? 5. Kok 125? 145 dikurangi 25. Ini ekuitasnya nih, 80 tambah segini. Oh iya nih, 160, Pak. 120. Total asetnya mana? Total aset 145. Liabilitasnya berapa? 25. Nah, jadi pas ya. 120. Itu. Iya, Pak. Oke, jadi ini di sini kasus ini tidak ada akses. Oke. Maka kalau tidak ada akses, nanti akan menjadi mudah sekali penjurnalannya. Ya. Jadi kalau kita mau kita gabungkan ini nanti, kita hapuskan akun-akun yang resiprok. Akun resiprok ini, ya, kalau untuk neraca, nanti hanya ada ini. Apa? Mana aset itu mana sih? Investment in S. Nah, ini nanti akan kita hapus, investment in S. Dan lawan alami dari investment in S itu adalah ekuitasi anak. Paham ya? Maka nanti untuk melakukan eliminasi ini, kita akan menjurnal investment in S di debit 120, yang kita kredit adalah capital stock 80, ini menjadi yang sisanya adalah additional working capital atau share premium berapa? 40. Nah, ini yang paling simpel. Gampang kan? Sebentar, ini apa ini? Ntar aja. Bisa dipahami ya? Halo? Pak, Iya. kalau investment in S dihapus sama equity-nya anak dihapus, berarti nanti dia udah nggak ada lagi dong, Pak, di laporan konsolidasi. Iya, ini kita lihat ya prosesnya ya.
Tadi yang kita hapus apa? Investment in S ya. Kita kredit 120, ya kan? Terus kemudian ini kita debit 80 dan 40. Setelah kita jumlahkan, current assetnya menjadi 160, PPE-nya menjadi 756, investment in S menjadi 0. Paham ya? Current liabilities-nya total 125, capital stock-nya tinggal punya bapak saja 200, additional paid-in capital-nya jadi punya bapak saja, ya kan? RE-nya juga cuman punya bapak saja. Penggantinya tuh berarti net asetnya PTS itu ya Pak? Nah, betul. Oh iya, makasih Pak. Ya, jadi net asetnya kita itu kan kita menghapuskan ini, ya kan? Nanti akan ditukar, ya kan? Ditukar dengan aset-asetnya PT ini, PTS. Paham ya? Jadi ceritanya kita tuh menghapus investment kalau yang di awal ini ya, tetapi kita nanti akan dapat tukeran aset dan liabilitasnya PTS. Kurang lebih seperti itu logiknya. Oke, bisa dipahami? Bisa Pak. Nah, sekarang soalnya saya ubah sedikit. Ya, misalnya tadi kan kita beli seharga berapa tadi? 120 ribu ya, 120 ribu. Sekarang saya ubah 150. Beli seharga 150. Oke. Maka nanti kita menghitung, ya kan? Kita beli ke 160. Terus kita dapat ekuitasnya berapa? Net aset yang kita perlu berapa? Net aset 120 Pak. 120. Oke. 20, maka akan ada selisih ekses berapa? 30. Nah, ini kan harus kita telusuri ya. Ini ekses ini munculnya karena apa gitu kan? Oh, misalnya muncul karena dia punya aset apa aja sih? Kan karena asetnya dia gara-gara ada undervalue gedung. Undervalue gedung berapa? Ngarang aja kita. 20 ya, 20. Oke, terus kemudian ada overvalue dan aset. Overvalue dan aset. Berapa? Ngarang aja 10. Ini ya, jadi kita kurung aja sekalian biar nggak bingung. Nah, sudah itu saja aset dan yang itu kelihatan. Berarti nanti sisanya akan kita masukkan ke apa? Goodwill. Goodwill-nya berapa? 20. Ini ya, alokasi eksesnya ya. Misalnya seperti ini. Maka nanti kalau jurnalnya seperti ini, kita akan menjadi begini teman-teman jurnalnya. Ya, geser deh. Kita akan menjurnal masih sama seperti tadi. Ya, kita akan menjurnal apa yang kita hapus berarti apa? Investment in S sama ekuitasnya si anak ya. Oke, masih sama berarti yang apa namanya? Sebenarnya apa tadi? Ekuitasnya anak apa aja nih? Capital stock sama additional capital. Ya, capital stock sama additional paid-in capital. Oke. Ini begini, terus yang kita kredit lagi apa tadi? Investment in S. Investment in S tadi nilainya berapa? 150. Oke. Terus capital stock-nya itu kita ada berapa tadi yang kita hapus? 90. Terus 80 ya. 80 ini 40. Maka seperti ini. Tapi kita nanti akan dapat ekses. Paham ya? Karena kita dapat ekses, maka nilai akun-akun ini akan kita tambahkan juga. Tetapi kita pakai itu dulu ya, akun perantara dulu ya. Berarti ketika kita menghapus 150 ini, ya kita itu memperoleh apa namanya? Istilahnya nanti unamortized
access. Nah, ini akses yang akan kita jurnal. Ini jadi kurang panjang. Saya harus tulis nama akunnya lengkap karena ini akun pertama muncul ya. Sudah pernah ngerti akun unamortized access belum? Belum ya. Kita akan memperoleh unamortized access. Jadi access kita saldonya ada berapa waktu ini? 30. Nah, ini jurnal yang pertama kita buat. Lalu nanti kita akan mengalokasikan akses ini ke dalam akun-akun terkait di jurnal berikutnya. Oke, kita akan menjurnal apa? Buildingnya ada berapa? 20.000. Terus kemudian di sini akan muncul goodwill. Goodwillnya 20.000 juga. Nah, baru nanti yang kita kredit adalah kita kredit apa tadi? Peran aset ya. Ada berapa? 10. Terus yang terakhir adalah unamortized access. Unamortized access. Berapa? 30. Nah, ini kalau terjadi akses, maka jurnalnya menjadi seperti ini. Bisa dipahami teman-teman? Insya Allah, Pak. Maka nanti di jurnal ini, kalau kasusnya seperti ini, maka nanti kan nilai gedungnya akan ditambahkan. Nilai gedungnya ditambah berapa? PPE-nya di sini ya. PPE-nya ini tambah berapa tadi? 20 ya. Terus kemudian nanti kita juga akan menambah apa? Goodwill. Jadi nanti muncul di sini ya, goodwill berapa? 20 ya. Terus kemudian kita juga akan mengurangi apa? Mengurangi apa? Current asset. Nah, kita kurangi berapa? 10. Maka nanti saldonya juga akan berubah ya. Saldonya nanti ini akan menjadi berapa? 60, 150 ya. 150. Dan yang ini akan menjadi ini berapa? Tambah 20 ya. 785, Pak. 785. Yang ini ya udahlah, ini hitung sendiri. Kurang lebih seperti itu. Paham ya? Jadi nanti kalau ada ekses perlakuannya seperti ini. Ya, kita munculkan unamortized access dulu. Kalau eksesnya ada banyak ya. Tapi kalau cuma muncul goodwill 30 gitu misalnya, nggak usah pakai unamortized access juga nggak apa-apa, langsung aja goodwill 30 gitu kan. Jadi dari penghapusan investment ini itu akan menghasilkan semua ekuitasnya si A, semua net aset anak. Ini kan ngomongnya begitu kan. Berarti investasi kita, ini logik dari jurnal ini ya, itu adalah seharga net asetnya si anak. Paham ya? Net asetnya si anak ditambah dengan ada unamortized access apa? 30. Di mana unamortized access ini jumlahnya adalah 20 building, 20 goodwill, dan 10 minus current asset. Kurang lebih seperti itu. Oke, bisa dipahami? Pak, unamortized access-nya nanti di tabel nggak dimasukin di bagian equity-nya? Pasti hilang, karena nanti saldo ini akan melebur ke saldo current asset dan building dan goodwill. Berarti nambah di sini ya Pak, di bawah di bagian equity ya Pak? Nah, jadi nanti kita tambahkan goodwill di sini. Bukan Pak, maksud saya unamortized access-nya. Oh iya. Biasanya kalau di pengerjaan nanti ada space kosong ya untuk nulis unamortized access. Itu bagian equity ya Pak berarti? Enggak. Itu bagian ya equity atau aset. Nah, enggak ngaruh ini karena tidak muncul sama sekali di laporan keuangan ya. Jadi jangan terlalu dipikirkan. Baik Pak. Ya ini lebih tepatnya ke aset sih menurut saya. Oke? Paham ya yang ini ya? Halo?
Nah, berikutnya kalau seandainya kita belinya nggak 100%. Ini kita nggak lari-lari dari sini ya. Dan ini untuk metode cost dan equity masih sama ya kalau di investasi awal ini ya. Oke, ada yang masih bingung nggak prosedur awal konsolidasi ini? Mumpung belum saya lanjutkan. Nggak ada, ya berat. Halo, ada nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Oke, berarti saya lanjutkan. Bagaimana kalau kepemilikan kita itu kurang dari 20%? Kurang dari 20%. Kurang dari 100%. Misalnya, ya, saya langsung kasih satu contoh aja ya. Saya langsung kasih satu contoh saja. Di bawah ada nggak? Jangan-jangan ada. Nggak ada. Oke, kalau kepemilikan kita kurang dari 10%, misalnya saya bikin note aja. Ini di perusahaan ini tadi persis sama, ya. Tetapi kita beli 80% seharga. Pas berapa? Jangan ada excess dulu deh, kayak ini misalnya. Berarti yang 120 ya, 120 dikali 80 berapa? Halo? Berapa? Yang pembelian pertama yang nggak ada excess tadi loh. Kan 120 kan? 96, Pak. 26 deh. Seharga 96 ya? Seharga 96. Jadi kita kali dulu, hitung dulu. Maka nanti cost-nya berapa? 96. Terus kemudian kita akan ada plain ekuitasnya berapa? Plain net asset-nya 120.000 dikali berapa? 80%. Ya. Jadi kita dapat plainnya berapa? Pas ya, pas sama persis 96. Berarti nanti tidak ada excess. Oke, tidak ada excess. Nah, kalau tidak ada excess berarti langsung kita jurnal. Berarti saldo investment in S kita berapa? 96 kan? Ya, pas beli ini kan kita menjurnal investment in S 96. Oke. Maka nanti eliminasinya adalah kalau ada kepemilikan tidak 100%, itu masih sama. Kita akan hapuskan semua common stoknya anak, terus kemudian juga kita hapuskan additional working capital, ya. Terus nanti kita akan mengkredit investment in S. Oke. Common stoknya berapa tadi? 80. 80, Pak. Ini berapa? 40. Yang ini cuma ada berapa? 96. 96. Nah, kenapa kok cuma 96? Karena nanti ada kepemilikan orang lain sejumlah berapa? 20% atau 24. Paham ya? 24 ya? Atau 20. Itu adalah milik orang lain. Nah, kepemilikan orang lain itu nanti akan kita munculkan di neraca kita pada bagian ekuitas dengan nama non-controlling interest. Oke, 124.000. Nah, seperti ini. Jadi EJ itu seperti ini munculnya, teman-teman. Jadi dia adalah kepemilikan orang lain pada neraca pada anak perusahaan. Dia akan kita munculkan di laporan keuangan konsolidasian bagian ekuitas. Dia nambah ekuitas, tetapi ketika orang membaca, oh ini berarti bukan kepemilikan si punya laporan keuangan, tetapi kepemilikan orang lain. Artinya seperti itu. Oke, bisa dipahami?
Bisa, Pak. Kurang lebih, Pak. Oke. Insya Allah, Pak. Sekarang ya enak banget ngajar kalau mahasiswanya mudah mengerti begini. Atau nggak usah saya ajar aja ya? Nah ini langsung kuis ya, Mas. Jangan, Pak. Jangan, Pak. Jangan. Canda kali ya elah. Magapi saya. Pak, nanti Pak kalau kuis. Langsung ujian aja ya itu ya. Kita absen aja nanti langsung UAS ya. Gitu. Oke, ini kalau yang belinya 80% dari yang 150 tadi. 80 berarti kurang 30 ya. Berarti beli kita garis 120. 120. Ininya berapa? Ya, klaim net aset kita jadi berapa? Ini 80% ya. Jadi klaim net aset kita jadi ada berapa? Tetap ya, 96 ya. Halo. Berarti kita akan akses berapa? Akses value-nya ada berapa? Ya, ini kalau misalnya kita 24. paham ya? Misalnya kita beli seharga 20. Oke, akan ada excess value berapa? 20. Paham ya? Jadi akan ada excess value 24. Oke. Nah, seperti jurnal ini tadi, perhatikan. Yang kita jurnal di sini itu berapa persen? 100%. Paham ya? Sementara excess value yang biasa kita hitung di metode equity ini adalah berapa persen? Hanya 80%. Ya, yang kita masukkan ke neraca itu adalah karena kita menjumlahkan semua anak terus dikurangkan dengan NCI tadi, ya, maka yang kita sajikan adalah 100%. Oke, jadi kita harus cari tahu dulu sebenarnya 100% nilai perusahaan itu berapa, ya kan? Kalau nilai catatannya kan cuma 120 kan? Nah, nilai catatannya 120. Oke. Jadi kalau kita membeli 80% itu harganya 80 misalnya. Terus kita beli tadi 120, ya kan? Dapatnya 80%. Maka kalau 100% berapa? 150, Pak. Nah, 150. Nah, seperti ini ya. Nah, maka nanti ekses 100%-nya itu adalah berapa? 30. Nah, nanti yang kita jurnal di jurnal eliminasi itu adalah yang ini. Paham ya? Tadi alokasinya untuk ini ya. Alokasinya untuk building, goodwill dan sebagainya. Oke. Berarti sekarang langsung saja kita jurnal. Maka akan seperti ini jurnalnya. Investment index-nya akan berapa? 120. Oke. Terus nanti akan muncul unamortized excess-nya. Oke, unamortized excess-nya berapa tadi? 30. Maka ini akan dapat berapa? Nantinya 30. Paham ya? Halo. Paham, Pak. Ini dapat value dari mana? Iya, Pak. 20%-nya 150. Oke. Lalu nanti kita jurnal alokasi ini. Karena males nulis, kita fokus saja. Kan selesai. Jurnalnya jadi seperti ini kalau ada ekses dan pembeliannya tidak 100%. Ya, ini digabung sendirian nanti ya. Nanti akan muncul NCI, nilainya beda dengan yang tadi. Ini NCI-nya adalah 30. Pak, Ya, silakan. berarti kalau misalnya dia pembeliannya itu nggak ada excess value, yang di jurnal sebesar kepemilikan. Tapi kalau ada
value, yang di jurnal 100% gitu Pak. Enggak, yang di jurnal tetap 100% kan? Access value-nya kan 100% tadi itu apa? Ini kan tetap 100 apa? 100%-nya di perusahaan yang kita beli 96 tadi berapa? Ya segini kan? Kan nilai pasarnya sama seperti nilai bukunya. Sudah seperti ini kan? Dia 100% dari nilai pasar. Ini kan nilai pasarnya kan kebetulan juga sama-sama 96. Kalau yang ini beda, nilai pasarnya sering udah beda. Halo? Paham nggak maksudnya? Belum paham Pak, sebentar ya Pak. Jadi ceritanya, ini kenapa kok kita jurnal 120 dan ini 30? Karena nilai pasarnya di perusahaan ini, berapa nilainya? 150. Tahu dari mana nilai pasarnya 150 yang 100%? Karena kita beli 80%, harganya berapa? 120. Paham ya? Logik ini paham ya? Paham Pak. Nah, kita bandingkan dengan yang ini. Di sini investment kita berapa nilainya? 96. Ya, kita punya berapa persen? 80%. Ya. Kalau kita 100% kan, nilainya jadi berapa? 120. Nah, sama enggak dengan ini? Jadi 180 total net aset si anak tadi, 96%-nya adalah punya kita, paham ya? 20% apa? 29% lagi. 96 itu adalah punya kita, 24 itu adalah punya orang. Logiknya sama seperti ini. Di perusahaan ini nilai pasarnya 150, yang 120 adalah punya kita, yang 30 adalah punya orang. Ya, jadi sama-sama 100%. Ya. Yang bedanya nilai pasarnya. Di sini kan tadi kasusnya nilai pasar dia adalah 120. Nah, di sini nilai pasarnya dia 100% adalah 150. Ini? Paham Pak. Pak, Ya. Silakan. berarti contoh yang di atas itu nilai buku sama dengan nilai pasar ya Pak? Ya, betul. Kalau yang bawah baru yang beda? Iya, betul. Yang ada ekses, yang ini nggak ada ekses. Terima kasih Pak. Ya. Silakan dilengkapi dulu. Pak. Maaf, barusan pergi sebentar. Ada yang nanya? Saya Pak. Pak, Ya, silakan. yang kasus bawah itu dia sama-sama beli 80% kan Pak? Ya, ini beli 80% seharga 96. Yang ini beli 80% seharga berapa? 120. Nah, saya tuh masih bingung loh Pak. Itu kenapa sih kok kita cari yang 100% itu loh Pak? Ya, nanti karena biar munculnya 100% yang ada di neraca anak. Paham ya? Jadi kan di sini logiknya adalah ketika kita memasukkan semua asetnya si anak ini, bentar saya tutup dulu ya. Ketika kita memasukkan semua aset ini, kan kita tambahkan ke konsolidasian. Aset anak yang kita tambahkan berapa persen?
100%. PPE kita tambahkan berapa persen dari punya si anak? 100%. Liabilities dimasukkan berapa persen? 100%. Semua yang dimasukkan, yang kita jumlahkan di neraca konsolidasian adalah nilai 100%. Paham ya? Maka dengan pemikiran seperti itu, jadi nanti kalau ada goodwill misalnya, goodwill-nya juga harus 100%. Nah, kalau yang kemarin-kemarin kita cari itu adalah eksesnya kan yang kita hitungkan nggak 100% kan di metode equity. Kenapa? Ya karena kita hanya mencatat punya kita saja. Di metode konsolidasi ini semuanya kita masukkan. Jadi yang kita tambahkan adalah 100%-nya. Nggak usah khawatir, nanti kita tambahkan 100% di sini, di aset ya kan? Tetapi nanti kita akan juga kurangkan dengan 20% NCI. Paham ya? Ini kan 100% nih, kita masukkan semua 150. Tapi nanti NCI juga kita kurangkan semuanya. Beda kan sama yang ini kan? Seandainya ini kita tidak ada ekses, maka NCI-nya saldonya berapa? 4. Kalau ada ekses, maka NCI-nya juga kebagian ekses, maka NCI-nya akan kita kurang 30. Lalu? Bisa dipahami nggak maksudnya? Iya, bisa Pak. Yakin? Jangan ragu kalau itu. Pokoknya kalau yang enggak sih. Ya Pak, makasih Pak. Ini biar nggak bingung saya tulis ulang aja deh. Ini nggak bingung kan? Ini harga 96 kan maksudnya kan? Oke, sekarang saya ubah soalnya. Ini contohnya saya pakai ini terus ya. Nanti di buku ini ada contoh soal yang lain. Silakan dibaca sendiri. Ini sama seperti ini. 20%. Ya. Value 80%, 120. Ini nanti di sini diketahui. Ya, kan tadi di soal ini ya, kita membeli berapa? 120 ya, 120. Nah, terus kemudian diketahui ada 20% yang lain, ya, 20% saham NCI. Itu nilai pasarnya itu diketahui. Misalnya nilai pasarnya adalah 25. Ya. Jadi dari 100% sahamnya perusahaan tadi, yang 80% nilainya berapa? 120. Paham ya? Sementara 20%-nya itu diketahui nilai pasarnya berapa? 25. Oke? Lalu? Maka Iya, Pak. Nilai pasar 100% jadi berapa? Nilai pasar 100%. Nah, itu akan menjadi 120 ditambah dengan 2 begini. Paham ya? Jadi seandainya ada informasi nilai pasarnya NPI, ya, itu tinggal kita jumlahkan, tidak 100% kan seperti ini. Ya, yang kita 100% kan dari pembelian kita, itu seandainya tidak ada informasi mengenai berapakah nilai pasar 20% di luar itu nilai pasarnya berapa sih gitu kan. Oh ya berarti kita asumsikan sama kayak punya kita, tinggal kita 100% kan. Paham ya? Tetapi seandainya ada, maka nanti nyari 100%-nya itu tinggal kita jumlahkan antara kita dan NCI. Paham ya? Maka nilai pasarnya menjadi 145 di soal ini. Oke? Jadi kami? Bisa Pak. Maka nanti claim net asetnya itu akan menjadi berapa? 120. Berapa? Claim net asetnya jadi berapa? 120 ya. 120 dikali berapa? 80% ya. 80% punya kita. Claim net aset kita berapa jadinya? 80 kok 85.
Sama ya, tadi 96. Ini kita punya ekses berapa? Kita berapa? 24 Pak. 4. Nah, tapi kalau di 100% kan, ya di 100% kan, ini nanti menjadi berapa? Klaim net aset kita? 120. 120. 10. Sorry, geser. Ini ratakan dulu ya, 102, 10. Oke, terus nanti akan ada berapa? Hanya 25. Ya. Oke. Ini berarti nanti angka ini nggak kita pakai. Nah, ini kita hapus jadinya. Kita pakai yang 100%. Total aksesnya 25. Pasti alokasinya untuk apa saja? Alokasi akses. Gil. Ini berapa tadi? 2? 20. Terus kemudian apa? Goodwill. Kita dulu, jangan hitung dulu. Karena asetnya berapa? Minus 10. Oke. Minus 10 ya, maka sisanya sebelumnya jadi berapa? Totalnya 25 jadi berapa? Berapa? 5? Nah, seperti ini. Oke, begini ya. Nah, nanti kalau kita jurnal, ya, CS kita sekian, amortisasinya jadi berapa? 2, 25, ini jadi 25. Nah, ya. Jadi ini nilai pasar kita, ini nilai pasarnya sih NCI, paham ya? Amortisasinya berapa? 2, 5. Nanti akan kita alihkan ke volume 20. Betulnya berapa? 15. Amortisasinya berapa? 25. Nah, kayak begini. Bedanya di sini. Ini yang tidak di 100% kan, maka NCI-nya nanti akan kita jumlahkan begitu saja. Nah, ini jarang terjadi, tapi sayangnya pernah muncul di ujian. Jarang muncul di ujian, tapi pernah. Jadi hati-hati. Ya, tapi kita tetap fokusnya yang di 100% kan aja. Oke, bisa dipahami? Sudah kembali ke sini aja. Itu pengayaan tadi, yang itu tadi. Fokusnya di sini ya. Yang ini kalau yang ini bisa semua ya teman-teman ya. Siap lanjut teman-teman? Atau mau diresapi dulu? Bisa lanjut Pak, tapi mungkin agak pelan sedikit. Oke, jadi kalau kecepatannya begini, sudah pelan belum? Nah, santai aja. Nanti kalau terlalu cepat, tolong dihentikan. Pak, maaf Pak, kurang jelas gitu aja. Interupsi aja, oke? Saya kan nggak ngerti yang kurang jelas di mana. Ini sudah ya, tadi sudah kita nyari goodwill, alokasi, dan sebagainya. Ya, ini ada berbagai macam penghitungan goodwill.
ya, penghitungan ekses, tapi yang dipakai yang 100% seperti yang saya jelaskan tadi ya. Di buku-buku ini juga dijelaskan. Jadi hati-hati ketika membaca. Yang pertama ini tidak dipakai, cara pertama. Yang dipakai adalah cara yang kedua. Oke, judulnya dipakai 100%. Bukan yang jatah kita saja seperti kayak kemarin pas metode equity. Nah, ini seandainya, ya, yang ini adalah seandainya kita sudah proses 1 tahun. Oke ya. Tadi kan kita belinya Januari 2016, terus langsung kita konsolidasikan di saat itu juga ya. Jadi yang bisa kita konsolidasikan itu adalah hanya neraca. Bagaimana kalau sudah lewat setahun? Jadi kita belinya awal tahun, di akhir tahun perusahaannya sudah berjalan. Oke. Maka nanti akan ada untuk semua jenis laporan keuangan. Paham ya? Semua jenis laporan keuangan akan kita konsolidasikan. Berarti nanti kita akan mengkonsolidasikan neraca, kita akan mengkonsolidasikan laporan laba rugi, kita juga akan mengkonsolidasikan laporan perubahan ekuitas. Oke? Contohnya seperti ini. Pada Januari ini kita membeli seharga 87. Yang tadi ya 87 itu ya. Yang lain ya. Benar ini. Kita tadi belinya berapa sih, teman-teman? Bukan 87 ya? 80 ya. Kita tadi belinya berapa sih? 96 ya? 96. Ya udah, ini mulai soal baru. Oke, kita membeli seharga berapa? 87. Saya taruh di pemanajernya. Masih. Nah, kita beli seharga 87. Beli berapa persen? 80% ya? 80%. 87. Terus berikutnya saat itu ya, saat dibeli, jadi ini informasinya harus pada saat pembelian ya, bandingkan kita dengan itu ya. Ekuitas anak itu adalah berapa? 60 dan 30. Oke. Maka total ekuitas itu berapa? 60 tambah 30 ya. 60 ditambah 3 10. Berapa? 90 ya. 90. Oke, maka klaim kita jadi berapa? Klaim ekuitas berapa jadinya? Berarti 72 Pak. Oke. 72. Jadi akan ada ekses ya. Ada ekses. Karena ada ekses, berarti kita cari yang 100%. Oke. Ini kan berapa persen tadi? 80%. 80%, maka 100%-nya jadi berapa? 108,75 Pak. Oke. Oh nggak enak. 108,75. Oh nggak enak. Enak kok angkanya. 108,750 Pak. Nah, 108,750. 108,750. Nah, Maksudnya itu Pak. Kok koma-koma gitu, perasaan angkanya enak. Oke. Sementara total ekuitas anak adalah berapa tadi? 90. Maka 100% akan ada ekses berapa? Eksesnya akan menjadi berapa? 8, 18, 7, 750. Ya. Dan di sini diketahui bahwa ini akan menjadi goodwill semua. Nah, bisa dikasih tahu. Ini 18.750 ini adalah goodwill. Oke, bisa diulangi? Maka nanti di laporan keuangan ini, di perusahaan yang kita beli tadi, itu semuanya akan menjadi goodwill berapa? Akan menjadi goodwill berapa? 18.750.
Sejauh ini ada yang masih bingung nggak teman-teman? Kalau nanya sekarang, mumpung saya belum berjalan lebih jauh. Tidak ada ya? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Oke. Nah, ketika kita melakukan konsolidasi laporan keuangan yang komplit, yang semuanya, laporan laba rugi dan juga laporan perubahan ekuitas, maka ini kita jajarkan dengan urutan seperti tadi ya. Ada income statement, ini terus kemudian ada laporan perubahan return earning, statement of return earning, sama yang terakhir adalah neraca atau balance sheet. Ya, urutan seperti itu. Baru kita buat eliminasi. Pertama kita lakukan adalah yang di metode cost dulu. Oke, di metode cost. Jadi bang ya, tahun ini si anak itu membayar dividen. Dividennya berapa yang dilaporkan? Lalu 15 juta. Ya. Plus. Nah, kita punya 80%. Berarti kita akan dapat berapa? 12 juta. 12 juta. Berarti gunanya cash pada dividen income. Metode cost. 12 juta. Jadi tidak mengurangi ini. Maka nanti di saldo investment in S nanti akan tetap sejumlah berapa? 87. Perhatikan di sini saldonya dia akan tetap berapa? 87. Ya, karena dia pakai metode cost. Oke, terus berikutnya terkait mengumumkan net income. Anak mengumumkan net income. Benar dia apa? Ketika anak mengumumkan net income di metode cost. Ada Pak. Tidak ada jurnal. Paham ya? Maka nanti di sini yang harus kita eliminasi adalah ini pertama, dividen income. Ya. Kan ini yang bayarin siapa? Si anak. Ini kayak dibayari diri sendiri. Paham ya? Jadi nanti kita eliminir yang pertama adalah dividen income. Oke? Jadi nanti jurnalnya kita adalah pertama dividen income pada dividennya S. Jadi si S ini, si anak, itu kan dia mengumumkan dividen berapa? 15. Itu yang 12 kita hapus dulu. Ya, nanti di ini akan hilang. Hanya akan muncul dividennya anak. Tapi yang pertama kita hapus yang dibayarkan ke kita dulu. Oke, saya tulis lagi di sini ya. Eliminasi. Wah, dividen income pada dividen yang punya si S. Berarti 12.000. Oke. Nah, baru nanti akan kita hapuskan, akan kita eliminasi yang kedua. Sama seperti yang tadi kita hapuskan investment in S. Oke, investment in S. Dan juga ekuitas si anak. Oke. Terus kita munculkan apa? Goodwill, sama seperti tadi. Maka jurnalnya yang kedua, kita kasih nomor aja. Ini jurnal yang pertama. Ini jurnal yang kedua. Ini jurnalnya apa? Memunculkan ini, menghapuskan anak, menghapuskan ekuitasnya si anak. Berarti share capital berapa? 90. Ya. 60 Pak. 60 ya? 60 Pak. Iya, 60 dan 30. Share capital sama share premium. Share premium. Share premiumnya berapa? 30. 30.
Terus kemudian kita akan munculkan goodwill. Goodwill berapa? 18.750. Baru yang akan kita kredit adalah investasi kita sama NCI. Investment in S berapa? 87. Ada NCI. Ya, NCI berapa jadinya? NCI-nya berapa? 21.750. 21.750. Jadi bukunya Bu In. Nah. Oke, begini ya, eliminasi. Terus berikutnya, oke, jadi goodwill tidak diamortisasi, jadi biarin aja. Terus yang berikutnya, yang kedua, kita akan mengeliminasi apa? Kita lihat di bukunya Bu Iin. Nggak usah deh. Nah, eliminasi yang ketiga adalah, di sini kan tadi, kita perhatikan, si income, net income ini, itu kan kita tambahkan dengan punya anak semuanya kan. 65 salesnya kita tambahkan. Terus kemudian ada apa ini? Expense-nya 40 kita tambahkan. Nah, seandainya ini kita tidak eliminasi sebagian, ya, maka kita akan tambahkan di labanya kita, itu akan menjadi 100%. Padahal jatah kita sebagai bapak itu hanya 80%. Jadi untuk mengakali, itu kita tetap tulis di situ 100%. Ini enaknya ditaruh di mana ya? Ini aja ya. Untuk mengakali hal ini, ya, maka di jurnal eliminasi itu para akuntan yang melakukan adalah ini tetap diakui 100% penjualan si anak 65 dan 40, tetapi nanti akan kita munculkan sebuah beban baru, di mana beban itu artinya adalah jatahnya NCI atas pendapatan anak. Jadi pendapatan anak berapa tadi? 25, ya kan? Nah, ini yang 20% kita munculkan expense baru, sehingga kalau kita jumlahkan, maka nanti pendapatan anak yang kita terima hanya berapa? 80%. Oke? Beban baru itu disebut sebagai NCI expense. Nah, NCI expense itu kalau dijelaskan ini tadi ya, dia adalah beban yang merupakan beban yang kita munculkan, di mana dia melambangkan klaim NCI atas laba anak. Laba anak berapa? 25 kan? Ya, maka NCI expense yang muncul ada berapa nanti? NCI expense. Si NCI punya berapa persen kepemilikan? 20% kan? 10%. 20 ya, 20%-nya 25 berapa berarti? 5.000, Pak. Nah, 5.000. Oke. Baru yang kita di sini kredit nanti adalah dividennya si anak, dividennya S, dividennya tadi kan 15. 20%-nya berapa? 3.000. Baru nanti ini akan kita munculkan ke NCI. Ini yang equity ya. Biar gini aja lah NCI jelas. Di bukunya Bu In NCI equity. Ini 2.000. Nah, maka dengan demikian, dengan jurnal ini, ya, saldo NCI akan muncul sebuah expense baru pada laporan konsolidasian, namanya apa? NCI expense. Ini kita tambahkan di sini 5.000. Jadi semua income-nya anak kita tambahkan 65 di sini, semua bebannya kita tambahkan 40 di sini, tetapi kita tambahkan juga beban yang baru berapa nilainya? 15. Maka dengan demikian 25 yang kita tambahkan di laba rugi ini hanya tinggal berapa? 20. Itu cara ngakalinya bebannya orang lain. Oke? Eliminasinya jadi selesai. Gini tuh gampang kan? Okay. 5.000 tadi dari mana ya, Pak? Berapa? 5.000 dapat dari mana? Ini dari net income-nya anak, ya kan? Net income anak berapa? 25.000 ya? 25.000 dikalikan persentasenya NCI berapa? 20%. Coba ya. Oh ya, Pak. Nah.
Oke, maka nanti ketika kita konsolidasikan seperti ini, kita tambahkan dividen income-nya habis ya, jadi ya. Tadi jurnal yang pertama, dividen income 12, terus berikutnya NCI, ya. NCI-nya 5.000, ini maka consolidated income adalah 70. Oke. Ini beda dengan ini ya, beda dengan net income-nya anak ya, karena MA beda dengan net income-nya bapak, karena ini menggunakan metode cost. Jadi beda seperti yang saya jelaskan tadi ya. Yang sama antara consolidated income dengan net income-nya si bapak itu adalah apabila kita menggunakan metode equity. Ini karena pakai metode cost jadinya saldonya beda. Oke. Terus berikutnya nanti ada return earning-nya jadi hilang. Jadi return earning awalnya jadi tinggal 5.000. Jadi dimasukkan 2 kali ini ya. Enggak cuma sekali, di sini doang yang di statement of returning ini 5.000. Ini jadi sekian. Dividennya si anak dikurangkan 2 kali, 12 dan 3, ini menjadi 30. Tinggal punya dividennya si induk saja. Oke, investment in S jadi hilang. Goodwill akan muncul 18, nanti akan di neraca consolidation akan muncul goodwill. Total aset sekian. Oke, liabilities-nya jumlahkan, ini share capital-nya hilang. Return earning-nya nanti yang kita masukkan yang di sini ya, itu bukan dari penjumlahan dari samping ya, tetapi berasal di statement return earning yang di atas. Ini itu udah lari ke sini ya, khusus ini tidak ke samping, ini kan ke bawah semua nih. Ini ketemu net income 70, dibuat di statement of return earning, berarti awalnya 5.000 punyanya bapak doang ya kan. Terus dari atas tadi net income consolidation berapa? 70, ya kan? Jadi dikurang 30 dividen bapak, maka totalnya menjadi berapa? 45. Ini angka inilah yang dipasang di sini. Oke, jadi tidak dijumlahkan dari sini. Yang lainnya dijumlahkan. Nah, terus untuk NCI, ini adalah yang dari jurnal pertama, itu adalah jurnal dari awal, ya kan? Sedangkan yang kedua kita tambahkan 2.000. Itu adalah yang berasal dari NCI expense dikurang dengan apa? Dividen. Jadi kurang lebih ini adalah penambahan NCI. Jadi logiknya jatahnya NCI tahun itu terkait laba itu berapa? Jatah laba NCI? Jatah laba itu kan 5.000. Nah, NCI dibagi dividen berapa? 3.000. Maka saldo NCI akan nambah berapa? Saldo bertambah berapa? 2.000. Ini logiknya kayak RE gitu. Paham ya? Jadi awalnya sekian, ya kan? Jatahnya laba dia 5.000 kurang 3.000, maka saldonya akan menjadi 2.3. Seperti itu cara membacanya. Oke? Bisa dipahami teman-teman? Halo? Kak. Ya, silakan. Saya masih bingung sama yang terakhir yang mana? Yang terakhir, yang jatah laba 5.000. Jadi kan si anak tadi mengumumkan net income berapa? 25 kan? Iya Pak. NCI itu jatahnya laba berapa persen? Halo? Ya, hilang suaranya. Ya, ini kan 20%. Nah, atau 5.000 itu doang. Ini NCI expense tempatnya. Bahasanya kita tadi. Berarti NCI expense itu bakal sama-sama begini, Pak. Sama kebetulan aja. Sama?
ini retail earning beginning-nya 5.000 ini kebetulan sama apa emang sebenarnya sama untuk US? Retail earning yang mana? 5.000. Yang di atas itu di gambarnya atas. Nah itu. Betul, ini mah. Ini adanya Bapak, nggak ada hubungannya sama anak. Oke Pak, makasih Pak. Ya. Oke. Halo. Bisa ya, ini berarti jurnalnya kayak begini ya. Jadi yang pertama kita apalin aja jurnalnya ya, urutannya. Pertama adalah dividen income-nya, terus yang kedua adalah mengeliminasi investment sama equity, baru yang terakhir kita hapus, kita munculkan NCI expense untuk membersihkan net income-nya konsolidasian. Oke, bisa dipahami ya? Berikutnya, kalau begitu, kita akan belajar yang metode equity. Oke, di metode equity. Tadi mana? Nah. Ini di sini ya. Ya Allah, kotor sekali. Komen. Selesai kedengaran nggak? Kedengar Pak. Kedengaran Pak. Oke. Saya buat ini. Oke, sekarang kita yang metode equity. Di metode equity, maka nanti saldonya akan berbeda. Ya. Kalau ini kan sama ya, hitungan ini metode apapun sama. Ya kan, metode secara umum ini. Oke. Jadi nanti di soal ini akan muncul ekses berapa? 18.750 yang akan menjadi goodwill semua. Terus kemudian kita sepanjang tahun akan menjurnal ini ya. Si anak bayar dividen 15, maka kita akan menjurnal apa? Tes pada Halo. Investment in S. Oke, investment in S 12. Anak mau net income. Jurnal kita jadi berapa? Jurnal kita jadi apa? Investment in S pada Investment S income from S. Berapa? Net income-nya berapa sih anak? Nggak tahu Pak, income-nya ini 25. Tapi data kita berapa tadi? 80%. Berapa? 20 ya? 20.000 Pak. 80. 20. Kok 10? 20. Oke. Maka nanti saldo investment in S itu akan menjadi berapa? Akan jadi berapa? Awalnya berapa tadi? 87, ya kan? Ditambah ini 12. Saya buat di ekon aja lah. 95 Pak. Oke, sebentar. 95 Pak. Ya, saya meninggalkan kenang-kenangan di sini. 87. Terus ditambah net income berapa? Net income-nya berapa? 20. Dividen berapa? 12 ya. 12. Maka saldonya jadi berapa? Berapa tadi kalian bilang? 95 Pak. 95. Oke. Nah ini yang membedakan. Kita akan memiliki saldo investment in S, ya kan? Investment in S. Berapa tadi jumlahnya? 95. Beda dengan yang tadi ya. 95. Terus kemudian kita juga akan memiliki investment income from S. Ini kalau kita lihat yang membedakan, kita investment in S-nya 95, ya kan? Gara-gara jurnal yang berbeda tadi. Terus berikutnya kita juga akan memiliki income from S di income statement. Income from investment atau income from S.
20. Ini yang membedakan. Oke? Nah, karena akunnya juga berbeda, ya maka eliminasinya juga sedikit berbeda. Jadi nanti kita tidak mengeliminir dividend income, tapi kita akan mengeliminir apa? Income from cash atau income from investment. Oke? Income from investment kita tadi ada berapa? 20.000. 20. Sementara dividen yang kita terima ada berapa? 12. Maka selisihnya kita nanti akan mengkredit selisihnya itu apa? Investment in cash. Ini di sini aja sih. Berapa? 8 itu. Oke. Dengan jurnal ini, perhatikan, dengan jurnal ini, maka saldo income from S menjadi tereliminir, jadi 0. Paham ya? Terus dividen S-nya juga berkurang, sama seperti tadi, kurang 12. Nah, ini yang membuat jurnalnya itu menjadi, setelahnya itu akan menjadi sama dengan metode cost. Ini investment index kita kurang berapa? 8.000. Oke. Saldo investment index kita berapa? 9,5 kan? Dikurang 8.000 jadi berapa? 87.000. 87. Sama seperti saldo investment in S awal tahun ketika kita menggunakan metode cost. Mana metode cost tadi? Nah ini. Sama nggak dengan metode ini? Nah. Paham ya? Jadi dengan jurnal yang pertama itu akan membuat saldo kita itu akan menjadi sama seperti metode saldo investment in S ketika kita menggunakan metode cost. Nah, karena ininya sama dengan jurnal ini maka saldonya kita sudah sama, maka jurnal-jurnal berikutnya ya tinggal kopas aja dari metode cost. Dia juga sama. Bedanya di sini. Gampang kan? Kalau sudah bisa yang tadi, yang ini ya tinggal menyesuaikan. Ada yang ditanyakan teman-teman? Masih memahami, Pak. Oke, silakan diresapi. Jadi nanti seterusnya yang membedakan antara metode equity dan metode cost itu karena saldo awal investmentnya juga sudah berbeda. Itu yang berbeda adalah jurnal pertama saja, ya. Jurnal berikutnya terkait penghapusan investment, terhadap NCI expense semuanya akan sama, ya. Dan hasil antara metode cost dan metode equity dalam konsolidasi nanti dia juga akan sama. Sama ya teman-teman, pasti sama. Halo, siap lanjut? Teman-teman siap lanjut? Halo. Lanjut, Pak. Nah, sekarang bagaimana kalau ada eksesnya itu bukan goodwill? Ya, klaim kita seperti ini. Terus di sini kita tambahkan ternyata ada undervalue apa ya? Kita punya aset apa aja sih? PPE ya. Ada undervalue building aja deh. Ada undervalue building. Equipment.
under value equipment besar mau berapa? 10.000 aja ya, 10.000. Oke, maka nanti alokasinya gimana? Halo? Alokasinya jadi gimana nanti? Alokasinya ya, alokasi tadi kan muncul excess value segini kan, klaim ekuitasnya berapa? 72. Halo guys, tadi kan kita beli 87 di 100% dari berapa? 108.750. Klaim ekuitas kita berapa? 80. Oke, maka akan ada goodwill senilai berapa? Akan ada excess value. Excess value berapa? 18.750. Nah, ini dialokasikan ke equipment berapa? 10. Maka di sisanya nanti akan ada goodwill berapa? 8.750. Asumsikan equipment ini memiliki masa manfaat 10 tahun ya. 10 tahun. Biar gampang. Oke. Maka yang membedakan nanti itu adalah di sini. Di metode cost di sini kan berarti tidak ada jurnal terkait akses kan? Ya, tidak ada jurnal terkait akses. Nanti akan bedanya itu di sini dividen income, dividen in S pada, nah ini nggak cuma goodwill jadinya ya. Kita akan tambahkan juga nanti apa? Baru? Equipment. Di situ nggak ada equipment, ya adanya PPE ya. Hanya PPE. PPE-nya berapa? 10. Jadi tinggal 8.000. Oke. Nah, kalau seperti ini maka perhatikan, tadi kan kita menambahkan adanya PPE di sini berapa? 10 juta. Paham ya? Nah, padahal si anak dia sudah mencatat adanya expense berapa? 40.000. Itu sudah termasuk depresiasi PPE yang saldonya mana tadi? Ini belum. Yang saldonya 100 belum. Kan sudah. Paham ya? Nah, sementara tadi kita tambahkan di sini ininya, kita tambahkan punya si anak berapa? 20.000. Ini kan? Nah, 20.000 ini istilahnya belum kita depresiasikan. Paham ya? Sementara di expense yang ini itu sudah termasuk depresiasi yang 100.000 ini. Yang ini belum dimasukkan kan? Karena baru kita tambahkan sendiri kan? Nah, maka nanti ketika kita memasukkan sebuah aset, kok aset tadi memiliki umur, jangan lupa nanti kita akan ada jurnal amortisasinya di sini. Amortisasinya adalah menambahkan expense sesuai dengan asetnya tadi. Paham ya? Kalau inventory berarti nanti ya akan menjadi COGS. Kalau ini akan menjadi depreciation expense. Berarti nanti kita akan tambahkan expense ya. Tapi di sini tidak ada depreciation expense. Berarti kita jadikan expense saja ya. Expense. Kalau ada depreciation expense kita pakai depreciation. Oke. Lawannya apa? Ini PPE ini kan. Nah, tetapi dia punya accumulated depreciation, berarti kita masukkan di accumulated depreciation. Accumulated depreciation. Berapa? 10 tahun. Sama berapa? Nah, berarti 1.000. 1.000. Oke. Nah, ini akan menyebabkan ya jurnalnya akan menjadi seperti ini. Oke. Oke. Ya yang ini ya. Jadi ketika ada aset muncul dari ekses, terus kemudian kok ada depresiasi atau bisa jadi COGS, maka nanti akan kita tambahkan expense yang terkait dengan aset tersebut. Nah, impact-nya adalah teman-teman, impact-nya adalah ini akan menyebabkan perhitungan NC expense jadi berubah. Tadi net income-nya si anak berapa? 25.
kan? Tapi kan NI-nya si anak 25. NI 25. Kita melakukan amortisasi apa namanya? PPE. Amortisasi PPE-nya berapa? 1.000. Maka NI yang adjusted ada berapa? 24. Oke, maka nanti perhitungan NT expense itu adalah 24.000 dikali 20% atau berapa? Halo? 4.800, Pak. Nah, 4.800. Ini menjadi berapa nanti? NCI-nya 1.800. Nah, seperti ini ya, bedanya di sini. Kalau ada aset yang diamortisasi, nanti akan ngaruh di perhitungan NCI expense. Halo, bisa dipahami? Guys? Sedang diresapi, Pak. Oke. Kalau sudah paham ini kita habis ini beralih ke metode yang sebelahnya. Pak, saya masih nggak nyambung, Pak. Yang mana? Yang expand pada akum ini kan 1.000 dari 10 tahun ya, Pak. Hubungannya sama yang tadi itu yang 140.000 itu masuk 100.000 itu apa, Pak, hubungannya sama jurnal itu? Nggak nyambung, Pak. Jadi kan si anak, ya kan, sebelum kita lakukan eliminasi, si anak itu kan sudah mengakui adanya depreciation expense kan? Halo? Iya, Pak. Yang jumlahnya kita nggak tahu. Ada di dalam sini kan 40.000. Jadi expense dia 40.000 itu sudah salah satunya termasuk depreciation expense. Paham ya sejauh ini ya? Paham, Pak. Oke. Ini adalah aset-aset yang sudah ada di anak. Nah, tetapi di jurnal eliminasi ini kita tadi kan memunculkan adanya PPE yang per 1 Januari itu umurnya adalah berapa? 10 tahun. Maka kita karena munculkan aset umurnya 10 tahun, maka nanti harus kita tambahkan depresiasi sebesar 1/10 dari aset ini tadi. Paham ya? Di mana depresiasi tadi kan belum dilakukan oleh anak, yang jelas belum, baru kita munculkan di eliminasi. Paham ya? Maka nanti kita harus membuat depreciation expense sendiri. Paham, Pak. Nah, segitu doang. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Oke. Mau lanjut ke metode equity atau diresapi dulu? Pak, yang alokasi excess value itu nggak perlu dikali persentasenya ya, Pak? Kenapa? Kalau yang ini kan 100%. Yang kita jual, ya, yang kita jual di sini kan 100%. Ya, di eliminasi itu semuanya akan selalu 100%. Ya. Kasih, Pak. Nah, yang kita kalikan berapa persen itu adalah di jurnal metode equity-nya, di jurnal investasinya.
Oke, lanjut ya di metode equity ya. Langsung dijajarin satu-satu. Nah, kita ambil 80%. Nah, tapi yang metode equity. Ini ya. Halo. Jadi jatah equipment-nya tadi kan kalau 100% berapa? 10.000. Jadi kalau kita menggunakan metode equity, maka PPE buat kita ada berapa jadinya? Overvalue equipment. Nanti akan menjadi berapa? 8.000. Ini ya, 8.000 ya. Oke. Halo. Jadi goodwill-nya buat kita ada berapa? 8.750 dikali 80%. Halo. Guys. 7.000, Pak. 7.000. 7.000, Pak. Itu pas ya? 7.000, iya, Pak. 7.000 pas. Ini kok di replay sih? Ini ya. Halo. Maka di jurnal metode equity menjadi seperti ini nanti. Menjadi seperti ini. Cash ketika menerima dividen sama. Paham ya? Terus kemudian net income-nya sama. Terus nanti kita akan lakukan amortisasi excess value-nya equipment ya. Jurnalnya apa? Income from S. Berapa? Investment in S. Berapa? Dulu berapa? 800, Pak. 800. Ya, ini ya. Maka nanti saldo investment in S-nya ya, itu akan menjadi berapa? Dikurangi 800 ini ya. Dikurangi 800. Jadi berapa? 94.200. 94.200. Ini ya. Dan nanti kita akan memiliki saldo income from S. Income from S jadi berapa? Income from S jadi berapa? Awalnya tadi berapa? 20, ya kan? Dikurangi 800 jadi berapa? 19.200. Nah, ini yang membedakan. Oke, maka nanti saldonya kalau kita begini, ini bukan investment income from investment, bukan 20 ya. Jadi berapa tapi? Berapa? 19.200. Oke, maka eliminasi kita juga akan menjadi gampang sekali, sama aja, cuma diganti aja ya. Income from S berapa? 19.200, dividennya tetap. Berarti investment in S-nya akan kita kurangi berapa? 7.200. Udah gitu doang bedanya. $7.200. Mana tadi investment in investment in S-nya mana? Ditaruh di mana sih dia? Oh ini. Jadi kan ini nggak 95 kan? Jadi berapa tadi? Investment in S tadi berapa? 94.200 kan? Ini kan tadi 94.200. 200. Kita kurangi berapa tadi? Kita kurangi berapa yang pertama? 7.200. Nah, 7.200. Ya kan? Kita kurangi 7.200.
9/200 kurangi 7/200 berapa? Menjadi 8 tuh 7. Saldonya sama seperti tadi. Kalau ini kan kalau 95 dikurangi 8.000. Kalau 94.200 berarti dikurangi berapa? 7.200. Jadi saldonya nanti akan menjadi 87. Sama seperti metode cost tadi. Nah, ini bedanya metode equity dan metode cost. Beda di eliminasinya kayak begini aja ya. Kalau eliminasi sederhana. Pokoknya saldo investment in S-nya tinggal berapa, itulah yang kita hapus. Saldo income from investment-nya berapa, itulah yang kita hapus. Yang jadi agak susah tadi kan kita harus mencari saldo income from investment dulu kan. Jadi kalau di bukunya ada ya berarti ya tinggal kita jumlahkan. Oke? Halo. Sementara ini dulu materi untuk hari ini. Ada yang masih mau bertanya? Guys, kayak masih shock nih kalian. Masih memahami, Pak. Udah. Iya, Pak, masih memahami, Pak. Jadi ini mau di-close dulu atau gimana? Itunya, Gmeet-nya, atau masih biar nyambung dulu? Terserah kalian. Saya standby kok. Bentar, Pak. Lagi nyatet yang di komen. Oh, hilang ya? Nah, komen. Sudah, Pak. Terima kasih. Oke ya. Ya. Jadi gimana, mau ditutup aja ini Gmeet-nya atau itu? Ya udah, tutup aja ya. Oke. Kalau begitu cukup sekian teman-teman pertemuan kita untuk hari ini. Untuk yang Gmeet-nya ya.